Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam. Maka ketahuilah oleh engkau annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Wastaghfir lidambika, dan mohonlah ampun engkau lidambika untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Surat Muhammad ayatnya 19. Ibu Bapak, mohon izin untuk sekedar kontribusi pemikiran, kontribusi pemahaman, kontribusi untuk persiapan. Tadi Ustadz Adi datang ke saya di situ. Judulnya apa Pak Ustadz? Tegas. Saya bilang, mana kertasnya dan pulpennya, saya mau nulis judulnya. Ternyata Ustadz Adi juga tidak bawa, sehingga menjadi asing, bukan aseng, asing. Kalau ditambahi asing dan asing jadi beda lagi nanti maknanya. Apa kok asingnya? Biasanya kalau kajian Muhammadiyah itu biasanya orang-orang tuh membawa alat tulis, itu bedanya. Sehingga kalau kajian Muhammadiyah itu sinaunya sampai berjam-jam. Kalau tidak Muhammadiyah ya sudah, mau berangkat di pidato ini tidak mungkin tanya. Kalau pengajian Muhammadiyah harus jangan macam-macam. Pengajian sebentar, pertanyaannya banyak, tidak henti-henti. Mudah-mudahan ini tidak seperti biasa, karena ibu-ibu sedang Baitul Arqam. Tidak banyak yang tanya. Selamat datang, saya lama tidak ketemu Pak Rafid Abbas. Tahun 2001 termasuk Pak Buhari ini. Dulu ada kelompok teman-teman ngaji, itu membuat buku tulisan 2001. Judulnya At-Tariqatu Musayyarah Fahmul Quran. Itu judulnya. At-Tariqatu Musayyarah Fahmul Quran. Cara yang termudah untuk memahami Al-Quran. Makanya kalau mau pengen terjemahkan Quran, belajar ke Pak Buhari cukup dah, cukup. Karena dulu terlibat apa termasuk bergabung. Pak Rafid itu juga orang terlibat. Pak Rafid Abbas nulis. Pak Saiful, di mana Pak Saiful nggak datang? Banyak teman-teman di sini. Sebelum ada terjemah kosakata kayak sekarang. Dulu kita itu sudah nulis. Waktu itu yang disampaikan Pak Buhari itu, kita ini menguasai satu bidang namanya Majelis Tabligh dan Dakwah khusus. Dibuatkan kayak gitu. Ya takdirnya Allah berbeda. Kayaknya kurang berlanjut. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan yang lain. Kan takdir itu kita tidak tahu. Sama seperti ketika ditanya, kira-kira yang menang siapa? Saya jawabnya nomor 1. Nomor 1. Takdirnya Allah. Ibu Bapak, lalu saya berbisik, apa judulnya Pak Rafid? Karena Pak Adi ya cerdas juga, Mas Adi itu, Pak Ustadz. Lalu ditulis saja di HP-nya. Saya ambil, tak saya tulis. Apa judulnya? Berilmu sebelum beramal dalam rangka menyambut Ramadan.
dalam menyambut Ramadan itu kalimatnya Pak Rafiq Abbas. Nanti kalau pertanyaan berkaitan Ramadan, Pak Rafiq tanggung jawab untuk jawab. Kalau berilmu, saya yang jawab. Baik, Ibu Bapak, surat Muhammad ayatnya ke-9, fa'lam. Kata i'lam itu diartikan ketahuilah engkau. Kenapa? Karena kata itu berasal dari kata alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam. Ketika disebut alima itu diartikan dia telah mengetahui. Ketika dirubah menjadi ya'lamu berarti dia sedang mengetahui. Ketika berubah menjadi ilman lalu jadilah pengetahuan. Kalau dipanjangkan jadi alimun artinya orang yang mengetahui. Kalau dirubah menjadi maklumun artinya yang diketahui, itu isim maf'ul. Kalau dirubah menjadi i'lam maka ketahuilah oleh engkau. Kalau dikasih la dan tak, jadilah la ta'lam, jangan kau ketahui. Nah, akan menjadi menarik. Ya. Kalau kayak gitu Muhammadiyah beneran ini. Ya, beneran ini. Majelis Tabligh punya ini dulu ini. Ini yang dikembangkan pada tahun-tahun itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengetahui. Apa katanya? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya dia la ilaha illallah. Nah, kata la ilaha illallah itu ada dua unsur, yaitu unsur peniadaan dan unsur penisbatan. Jadi kalau begitu maka ini sudah memasuki pada sebuah koridor. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari menafikan sesuatu, lalu mengisbatkan sesuatu. Meniadakan segala bentuk sembahan, lalu menetapkan kepada siapa kita harus menyembah. Oleh karenanya kata la ilaha, tidak ada ilah itu diartikan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh kita mesti lillah. Apa yang dilakukan oleh kita mesti tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diketahui dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Oleh karenanya maka ayat ini ditanggapi oleh beberapa sahabat Rasul SAW menafsirkannya, mengambil manfaat dari pemahaman ayat ini. Nanti kita bicarakan satu persatu. Siapa orang-orang yang pernah mengomentari ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah engkau bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru muncul wastagfir, dan mohon ampunlah engkau. Kata istighfar itu sulasi mujaradnya adalah ghafara. Ghafara yakfuru ghufran fa huwa ghafirun wa dzaka maghfurun. Ukfur la takfur, kan gampang. Itu kalau dihafalkan seminggu wis hafal ya. Mazidu fihi bisalah satil akhruf, ada tambahan 3 huruf di dalamnya dengan wazan istaf'ala, maka jadilah istaghfara. Istaghfara itu diartikan memohonkan ampun. Dia telah memohon ampun. Kalau dirubah menjadi yastaghfiru, dia sedang memohon ampun. Kalau dijadikan istighfarun itu permohonan ampun. Kalau dijadikan mustaghfirun yang memohon ampun. Kalau dijadikan mustaghfarun yang dimohonkan ampun. Kalau dijadikan istighfar, istaghfir, mohonkanlah ampun. Mohonlah ampun, kalimat perintah. Nah, kalau dilihat situ berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk selalu beristighfar. Kalimatnya tentu macam-macam. Apa istighfar?
Kalimat istighfar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kok Rasul diperintah beristighfar? Memangnya Rasul pernah salah? Oh, jangan dulu. Ada beda antara istighfar dengan taubat. Ada pemaknaan yang berbeda. Memahami istighfar dan bertaubat. Istighfar itu tidak mewajibkan orang bersalah. Tetapi ketika orang itu bertaubat, maka pastikan orang itu punya kesalahan. Taba yatubu taubatan. Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Pada satu saat Allah tampil sebagai Ghafur, Maha Pengampun. Tapi pada satu saat Allah menyebut dirinya Tawwabur Rahim, Maha Penerima Taubat, juga Maha Penyayang. Artinya kita digiring kepada sebuah pemahaman bahwa bertaubat itu berbeda dengan beristighfar. Bertaubat itu artinya dia pernah melakukan kesalahan, lalu kalau dilihat dari konteks bahasanya taba yatubu taubatan, itu artinya dia kembali. Kembali kemana? Jawabnya kembali ke jalan yang benar. Artinya dia pernah tersesat, dia pernah salah, dia pernah melakukan sesuatu di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Makanya dia bertaubat. Bagaimana kalau kita diajak bertobat bareng-bareng? Mari kita bertobat bareng-bareng. Bahkan katanya Pak Amin Rais, Indonesia ini harus taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Bahkan ditambah lagi harus ada taubatan nasional. Ada lagi taubatan nasional. Wong sa Indonesia ini taubat luar biasa. Kenapa? Kak taubat pernah melakukan kesalahan. Pernah apa? Pernah melakukan dosa. Betapa kita ini beberapa hari ini dijadikan mumet. Gara-gara apa? Gara-gara quick-count. Penghitungan suara. Kok iso ya? Kok iso? Saya selama hidup itu ya baru sekarang ngalami pemilu kayak sekarang ini. Baru sekarang ini. Tanya Pak Saiful. Pak Saiful itu teman saya kecil. Dulu waktu kita mulai SD SMP bareng dengan Pak Saiful, bareng apa? Latihan silat. Jadi kita berdua ini pesilat dulu ini. Sering turun gelanggang. Makanya anak saya kalau ndak ini tak masukkan sekali-kali biar latihan bertengkar. Yang diperintahkan di sini adalah beristighfar. Istighfar tidak harus melakukan kesalahan. Bahkan kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar. Apa? Abdullah bin Umar itu pada satu saat pernah mencatat, menghitung. Apa yang dihitung? Ucapan Rasul SAW. Di mana? Saat Rasul sedang bermajlis. Ternyata ketika Rasul bermajlis, duduk-duduk di majelis, Rasul itu selalu membaca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu dibaca oleh Rasulullah SAW 100 kali sekali duduk. Siapa yang ngomong? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau Rasul SAW itu beristighfar, maka kalau kita ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul SAW, maka istighfar itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa kok kita ini melakukan istighfar? Karena kita tahu. Kenapa kok kita tahu? Karena kita berilmu.
Kenapa kok kita berilmu? Karena kita belajar. Salah satunya datang ke sini. Berilmu dulu, baru berucap, baru berbuat. Berilmu dulu, baru memahami, lalu menjadi pemimpin. Berilmu dulu, baru beribadah, lalu berbuat kebaikan. Ada beberapa sahabat Rasul SAW memberikan definisi tentang hal ayat ini. Kita lanjutkan dulu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunkah pula kepada orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Adalah sebuah kelompok pengajian, namanya PT, Iman Tauhid Islam. Cina-Cina yang masuk Islam itu membuat suatu organisasi namanya PT. Kebetulan saya ada di situ tahun-tahun yang lama. Apa yang ditanyakan oleh mereka pertama kali? Apa dapatnya menjadi Islam? Apa untungnya orang berislam? Itu pertanyaan orang-orang PT. Karena mereka berasal dari tidak Islam. Lalu dia memasuki Islam, apa untungnya? Itu pertanyaan mesti pertama. Pertanyaan kedua, Islam itu berapa? Coba itu pertanyaan. Itu sering kita dengar itu. Lalu jawabannya apa? Begitu kita menjadikan diri kita masuk menjadi orang Islam, maka kita didoakan oleh jutaan umat manusia setiap saat, setiap waktu. Ya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Itu orang berdoa seperti itu, sedunia itu ya. Siapa yang didoakan? Kita. Banyak yang berdoa seperti itu. Untuk siapa? Untuk kita. Pertanyaannya, bolehkah berdoa seperti itu? Jawabannya, adakah larangan untuk membaca doa itu? Islam itu ternyata memerintah dengan dalil dan melarang dengan dalil. Oleh karenanya kalau akan melarang sesuatu dilihat dulu, ada ilmunya enggak, ada pendalilannya enggak untuk melarang sesuatu. Nah, itu dia kita. Ternyata Rasul SAW di ayat ini diperintahkan untuk juga mendoakan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Walil mu'minina wal mu'minati, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Berarti ketika kita menjadi Islam, kita pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keuntungan yang besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu surat Muhammad ayat ke-19 ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Lalu dilanjutkan di ayat itu, wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Lalu satu ayat ini dimaknai oleh beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa yang difikir oleh Umar bin Khattab? Orang yang pernah berkuasa, menguasai sepertiga dunia. Coba. Umar bin Khattab ketika berkuasa itu, seluruh kekuasaan wilayahnya itu hampir sepertiga dunia. Itu dikuasai oleh Umar bin Khattab. Orang yang luar biasa. Jadi kalau dibandingkan Umar bin Khattab dengan Jokowi, itu tidak ada apa-apanya. Luar biasa Umar bin Khattab itu.
Dia orang yang pernah berkirim surat. Kepada siapa? Kepada Sungai Nil. Jadi sungai itu pernah disurati. Beda dengan kita. Mas Toto itu dulu kalau sekolah SPG, Pak Toto itu sekolahnya SPG, Pak Toto ini. Itu kalau kirim surat itu tidak ke Sungai Nil. Iya. Ketika Amr bin As diangkat menjadi gubernur Mesir, Sungai Nil itu tidak mau mengalir kecuali dikirimkan tumbal. Apa tumbal yang diinginkan oleh Sungai Nil? Ternyata tumbal yang diinginkan adalah putri yang cantik, yang masih gadis, lalu dilempar di Sungai Nil itu. Baru sungai itu mau berjalan. Amr bin As tidak setuju dengan perilaku masyarakat seperti itu. Lalu ditentang oleh Amr bin As. Goncanglah ketika itu Mesir. Sungai tidak mengalir karena kelakuan Amr bin As, sang gubernur. Apa berikutnya? Ternyata Amr bin As itu mendatangi siapa? Khalifah ketika itu. Khalifahnya siapa? Umar bin Khattab. Perihal itu disampaikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah besar. Lalu ngambil kertas ditulis surat. Hada min Umar. Ini dari Umar, Khalifah. Kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau engkau tidak mengalir bukan karena Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu dikirim, dilemparkan ke sungai. Apa yang terjadi? Airnya menjadi mengalir. Loh, coba. Oh, Pak Ustadz ini ngajak mistik-mistik. Nah, ini cerita zaman dulu. Kalau sekarang ditiru orang-orang. Kalau ada masalah, caleg-caleg yang sedang bingung itu datang ke Pak Rafid Abbas. Diambilkan kertas, ditulis ke Pak Rafid. Ini nanti masukkan gelas, lalu airnya diminum. Sirik kalau itu. Ndak guyon. Adalah Umar bin Khattab, orang yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab itu adalah orang yang sanggup memecat Khalid bin Walid. Ada seseorang waktu itu pahlawan perang yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun dia kalah dalam peperangan, kecuali dia memenangkannya. Dan kalau ditanya siapa orang yang paling banyak memenggal lehernya umat Islam, jawabnya Khalid bin Walid. Siapa yang paling banyak memenggal lehernya orang yang kafir, jawabnya juga Khalid bin Walid. Orang luar biasa dia. Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khalid bin Walid dipecat jadi panglima perang. Coba, luar biasa. Kenapa kok dipecat? Karena orang-orang sudah mulai gulu. Orang-orang sudah mulai gulu. Orang-orang sudah mulai mengkultuskan kepada Khalid bin Walid. Ketika Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang sudah mulai mengkultuskan seseorang, seseorang dipecat oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Supaya akidah umat menjadi benar. Iya, sampai kalau sekarang bagaimana, nggak ada kayak gitu. Paling-paling kalau yang ngisi pengajian bukan itu nggak mau datang gitu. Kemarin gitu. Itu kalau Umar bin Khattab hidup dipecat orang kayak gitu. Tidak boleh. Siapa yang ngisi datang saja. Jangan seperti kisahnya Khalid bin Walid yang dipecat oleh Umar bin Khattab, supaya akidahnya menjadi benar. Supaya semuanya lillah. Bukan karena Khalid bin Walid itu. Apa katanya Umar bin Khattab menanggapi, memikirkan, mengambil manfaat dari surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Apa katanya? Di kitab itu dikatakan, kata Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tusawwatu. Kata Umar bin Khattab, mengambil manfaat.
Apa maksudnya? Umar bin Khattab berkeyakinan ayat itu memberikan rekomendasi kepada dirinya bahwa orang itu suruh memahami dulu, tafakoh dulu, memahami dulu, mengerti dulu, mengilmui dulu sebelum dia menjadi pimpinan. Itu katanya. Kenapa? Karena dia pimpinan paling berhasil. Sepertiga dunia dikuasai oleh dia. Kenapa? Dia faham. Kalau mengikuti gayanya Umar bin Khattab, maka sebelum menjadi pimpinan dididik dulu, kasih jam terbang yang tinggi. Jangan menjadi pimpinan lalu jadi guyonan, apalagi jadi pimpinan dipaksa-paksakan. Lalu apa yang akan terjadi? Bahasa kita, apa kata dunia? Menarik. Umar bin Khattab mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwatu. Fakihkan dulu, fahamkan dulu, kuasai dulu ilmunya, baru dia tampil sebagai pimpinan yang akan memerintahkan orang. Nomor satu. Yang nomor dua, saya tertarik untuk membaca kisahnya orang yang pernah dikirim Rasul, terpilih dikirim ke Syam. Syam itu adalah negara yang ketika itu dikuasai oleh ahlul kitab. Orang-orang hebat itu ada di Syam. Orang ahlul kitab, tokoh-tokohnya itu ada di Syam. Lalu Rasul SAW akan mengirim seseorang ke Syam itu. Apa yang terjadi? Ternyata Rasul itu tidak sembarangan memilih orang. Dari sahabat dikumpulkan, setelah dikumpulkan, diseleksi oleh Rasul SAW, baru terpilihlah namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu dikirim oleh Rasul SAW ke Syam. Setelah melalui pemilihan, setelah diseleksi. Kenapa? Karena memang untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi utusan, ketika itu ada persyaratan. Dan Rasul betul-betul tahu bahwa ada ayat Quran yang mengatakan kenapa kasusnya Jalut dan Tolut itu muncul, Tolut itu diangkat jadi pimpinan. Jawabannya apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Orang diangkat menjadi pimpinan itu adalah bastatan fil ilmi wal jismi. Ada kelebihan di dalam ilmunya. Kalau dokter-dokter itu banyak, ngapain anak-anak SMK yang didorong-dorong? Quran mengatakan bastatan fil ilmi. Ada kelebihan di dalam ilmunya. Kalau dilihat kertas sertifikatnya, yakin dah sertifikat doktor itu akan lebih berharga daripada sertifikatnya SMK. Apalagi SMK-nya nggak jelas. Coba gitu. Dilihat dari apa berikutnya? Dari kesehatannya. Cari orang yang sehat. Kayak Talut. Orangnya sehat karena dia akan memimpin umat. Akan memimpin perang dia. Kalau yang sudah sakit-sakitan kasihan. Nanti ketika mau berangkat kemana, encoknya kumat. Jangan. Bastatan fil ilmi wal jismi. Lalu dari pedoman itu Mu'ad bin Jabal itu terpilih. Dikirimlah dia ke Syam. Nah, kita ilmui bagaimana cara memilih seorang pemimpin versi Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran. Bastatan fil ilmi wal jism. Lalu apa katanya Mu'ad bin Jabal, orang yang berhasil untuk menundukkan Syam ketika itu? Karena dia memang orangnya sehat, karena dia yang berilmu. Apa katanya ketika membaca surat fa'lam annahu la ilaha illallah walil mu'minina wal mu'minat. Apa katanya? Al ilmu
imamul amal. Katanya dia, ilmu itu pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu akan mengikutinya. Berarti kalau begitu mengilmui sesuatu itu menjadi penting, diilmui dulu. Nanti amal itu akan mengikuti ilmunya. Kalau ilmunya ilmu yang dikuasai ilmu bohong, maka amalnya suka bohong. Kalau ilmunya orangnya matematikanya luar biasa, pikirannya ketika memecahkan masalah selalu matematis. Coba ingat-ingat ini Mu'adz bin Jabal. Kalau orang itu senang sejarah, ingin membicarakan satu poin saja, buletnya kemana-mana dia ini kalau ceritanya. Apa katanya Mu'adz bin Jabal? Al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya daripada amal, karena amal itu akan mengikuti ilmunya seseorang itu. Apa ilmunya memang dia. Lalu bagaimana dia berbuat? Wal amalu, dan amal itu tabi'uhu, akan mengikutinya katanya. Siapa kata siapa? Kata Mu'adz bin Jabal. Oke, sip. Ada orang hebat lagi. Ketika membaca ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Membaca itu, ketika dia membaca itu terinspirasi oleh dia. Siapa orang yang berhasil mensejahterakan masyarakat? Berapa waktu yang dibutuhkan dia menjadikan negara itu bisa mensejahterakan masyarakatnya sampai negara itu menjadi kaya raya? Semua orang-orang yang gharim, orang-orang yang punya hutang dipanggil semua. Hitung semua orang-orang yang punya hutang. Kenapa? Dibayari oleh negara. Coba, itu khalifah luar biasa. Jadi kayak misalkan di Indonesia ini, orang-orang se-Indonesia itu yang punya hutang suruh catat semua. Setelah dicatat semua, dibayar semua, hutangnya itu dilunasi oleh negara. Coba itu, coba. Ada enggak? Beda. Kalau sekarang bagaimana? Terbalik kayaknya. Hutang sebanyak-banyaknya rakyat yang suruh bayar itu. Kewali itu namanya wolak-walik itu. Ya, kalau bahasa yang lebih keren namanya omon-omon. Iya, apa yang terjadi? Dicatat semua hutangnya, dibayari semua. Setelah dibayari semua, apa yang dilakukan berikutnya? Coba catat. Siapa pemuda-pemudi yang sudah waktunya menikah tetapi tidak menikah karena tidak punya modal? Cari pemuda-pemudi yang belum menikah, hambatannya karena tidak punya modal untuk menikah, suruh catat semua. Kenapa? Suruh menikah dia dan dibiayai oleh negara. Jadi pernikahan itu dibayari oleh negara. Pak sudah mesam-mesem. Iso angkat tangan usul. Dibiayai oleh negara dia ini. Sampai habis. Coba sampai kayak gitu. Saking sejahteranya. Pertanyaan yang muncul adalah, butuh waktu berapa untuk menjadikan kondisi negara yang seperti itu? Jawabnya 2 tahun. 2 tahun selesai. Siapa dia? Cucunya Umar bin Khattab. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Coba itu. Orang luar biasa Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun sejahtera itu. 10 tahun menjadi sengsara. Berbeda. Ya. Man abadallaha bi ghairi ilmi. Apa katanya Umar bin Abdul Aziz? Man abadallaha, man barang siapa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmi, dengan tanpa ilmu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz setelah membaca surat Muhammad 19? Dia katakan,
Man abadallaha bighairil ilmi, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, kana mayufsidu aksara mimma tuslihi. Apa katanya? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, itu kerusakannya lebih besar daripada perbaikannya. Mengagetkan. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu artinya bahwa ilmu itu mendahului daripada ibadah. Bagaimana orang bisa membatalkan puasa gara-gara tangannya kena silet? Tangannya kena silet lalu berdarah. Tahu-tahu minum. Ditanya, kenapa kok minum? Ini loh, tangannya kena silet keluar darahnya. Kenapa lo? Katanya batal. Rusak ini. Karena tidak berilmu. Tahu ibu-ibu minum-minum. Kenapa minum-minum? Habis nangis Pak Ustadz. Kenapa? Suami itu datang tahu-tahu marah-marah. Nangis wis. Dia ini berkeyakinan nangis itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak berilmu. Rusak. Rusak. Makanya sambut itu ucapannya Pak Buhari tadi. Datang kita. Yakin ilmu kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Pak Rafid datang ini, dosen Stein datang. Yang padahal dia doktornya fikih, calon profesor. Mudah-mudahan setahun lagi profesor. Ya. Tapi kalau ada takdirnya Allah, kalau tidak ada takdirnya Allah ya diminta sama Allah. Kan Allah yang berkuasa, ya. Ya, tapi jangan melihat bayarannya profesor ya. Nanti keyakinannya jadi batal. Apa katanya? Harus lillah. Kayak kisahnya Umar bin Khattab tadi memecat kepada Khalid bin Walid. Subhanallah, Maha Suci Allah. Niatkan karena Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi satu. Apa katanya Imam Syafi'i? Lau ma anzalallahu hujjatun ala khalqihi. Kalau apa yang Allah turunkan sebagai hujah bagi makhluknya, maka dengan satu surat saja itu sudah cukup, yaitu surat Wal Asri. Lalu apa katanya Imam Bukhari, penulis hadis terhebat yang namanya melegenda sampai hari ini? Apa katanya? Al ilmu qoblal qauli wal amali. Al ilmu itu qoblal qauli, sebelum ucapan, wal amali, dan perbuatan. Maka itu menjadi judul kita pada pagi hari ini. Al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ke sesinya Pak Rafid Abbas. Dalam rangka menyambut puasa. Mari kita lihat dari segi ujarannya dulu. Ujaran. Dari segi diksinya dulu. Pilihan katanya. Apa yang dipilih? Ada orang sering berkata saum. Tapi banyak orang pula berkata siam. Pertanyaannya, apakah bulan depan itu kita sedang melakukan saum atau melakukan siam? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Apakah kita akan saum atau kita akan siam? Ada Pak Wahidun sini? Enggak ada.
Oh enggak ada, Pak Wahidun itu biasanya jawab Pak Wahidun. Komandan aja Pak Sodik. Mana Pak Komandan? Saum atau siam? Penjelasan milih mana? Saum atau siam? Saum. Salah benar tidak menjadi ukuran. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Memang sebutannya satu saat disebut saum, satu saat disebut siam. Kalau kita mau mengilmui, karena memang katanya Imam Bukhari al-ilmu qoblal qawli wal amali, maka ujaran yang kita ucapkan, kita pilih ujaran yang tepat. Ungkapan yang kita katakan, kita gunakan ungkapan yang tepat. Di mana letak ketepatannya? Letak ketepatannya fil Quran. Karena kebenaran-kebenaran mutlak dari segi keilmuan, Quran itu menjadi rujukan kita. Ya. Apakah saum atau siam, dua-duanya termuat di dalam Al-Quran. Kalau saum itu ada di surat Maryam ayatnya 26. Itu disebutkanlah kata-kata saum. Satu kali disebut di dalam Quran. Dan satu orang yang menyebutkannya. Siapa satu orang itu? Ibunya Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Dikatakan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakuli wasrobi. Makanlah dan minumlah. Kenapa kok tidak kulu wasrobu? Karena Maryam itu perempuan. Maka jadilah amarnya kuli wasrobi. Makanlah oleh engkau seorang perempuan, dan minumlah oleh engkau seorang perempuan yang dimaksud Maryam, dan berbahagialah hatimu. Kalau ada orang yang melihat engkau, fakuli, maka katakanlah oleh engkau. Apa katanya? Maryam disuruh mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nadatur rahmanis syauman. Ini sesungguhnya aku nadartu, aku sedang bernadar li rahmani, kepada yang maha rahman, syauman, puasa. Sesungguhnya aku sedang bernadar untuk berpuasa untuk Sang Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapannya menjadi sauman. Itu ungkapan yang diucapkan oleh Maryam. Pertanyaannya, apakah ucapan yang diucapkan oleh Maryam dengan pilihan saum itu dilakukan pada bulan Ramadan? Jawabnya enggak juga. Apakah saum yang dilakukan oleh Maryam itu dilakukan setelah bersahur sampai dengan berbuka puasa? Jawabnya tidak. Apakah saum itu yang dilakukan oleh Maryam itu sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kita ketika puasa Ramadan? Jawabnya tidak. Kenapa? Ternyata saum itu ungkapan dengan makna umum. Jadi saum itu maknanya umum. Dan itu dikatakan falan, maka janganlah, tidak akan ukallima, aku berbicara kepada manusia. Dia tidak akan mengatakan sesuatu pun kepada manusia. Berarti puasanya Maryam waktu itu adalah puasa bisu, puasa tidak berbicara. Nah, berbeda dengan puasa kita, ya. Oleh karena itu ungkapan umumnya adalah dengan mengatakan kata-kata saum. Itu ungkapan umum. Sedangkan Ramadan itu ungkapannya dengan kata-kata syam. Kutiba alaikumus syam. Puasa telah diwajibkan atas kalian.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya apa? Ada dua hal yang berbeda. Bulan depan kalau kita ditanya saum atau siam, jawabnya siam. Siam. Kenapa kok siam? Karena memang Al-Baqarah 182 ayat 3, 4, 5, 6 sampai 187 itu berkata tentang siam. Siam diucapkan 9 kali, tertulis di situ. Sedangkan saum itu cuma 1 kali di surat Maryam ayatnya 26. Sedangkan puasa dengan siam itu dengan aturan-aturan tertentu. Ibu bapak, waktunya kayak berlebih ya. Lalu bagaimana kita mengucapkan siam itu, memulainya siam? Ada hadis Nabi SAW bahwa puasa itu dimulai ketika kita meniatkan diri, yaitu di malam hari. Jadi malam harinya sudah berniat untuk melakukan puasa. Pertanyaannya, niat puasa kita untuk sehari besok atau sebulan ke depan, itu menjadi teka-teki. Nah, nanti tanya Pak Rafid. Kitabnya namanya Al-Muwatta, saya sudah baca itu. Kitabnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i seperti yang kita dengar, nawaitu sauma ghadin, aku berniat poso untuk hari esok. Ya, diniatkan untuk hari esok. Kalau besoknya kesirep, maka tidak ada niat dia. Tapi kalau Imam Malik mengatakan namanya puasa itu, ya, itu 1 bulan. Disebutlah syahrul Ramadan, bukan yaumul Ramadan. Bukan hari Ramadan, tetapi syahrul Ramadan. Oleh karena itu puasa itu dimulai sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir sebulan itu. Maka Imam Malik menetapkan bahwa niat berpuasa itu adalah sebulan. Sehingga ketika kita terlelap tidur, belum sempat mengucapkan nawa itu, dan nawa itu tuh kalau dicari hadisnya menjadi mumet kita, di mana hadisnya? Tidak tahu, kok belum pernah menemukan. Aku Pak Rafid pernah menemukan. Enggak, tapi jangan dibesar-besarin, nanti jadi heboh. Orang wis mumet dengan kuit kong ditambahi lagi dengan nawa itu. Iya. Bagaimana melihat seperti itu? Kalau Imam Malik itu menekankan bahwa niat berpuasa itu sebulan. Imam Syafi'i setiap malam. Lalu muncul pendapat yang ketiga, bagaimana kalau begitu? Ya, kalau gitu dikompromikan saja. Ya, bagaimana mengkompromikannya? Niatnya sebulan, tiap malam dikuatkan. Itu namanya kompromi. Madhabnya madhab kompromi. Bagaimana kalau Muhammadiyah? Muhammadiyah gampang, an-niyatu fi sudur. Niat itu ada di dalam dada. Yang penting hatinya sudah berniat bahwa akan puasa sebulan, ya sudah. Niat itu perlakuan kita. Yang diniatkan itu. Kalau kita mau ke pasar Tanjung, bawa uang 1 juta, tidak mungkinlah kita mengatakan saya mau ke pasar Tanjung. Bawa uang 1 juta, beli ini 5.000, ini 10.000, ini sehingga nanti pulang uangnya harus sisa sekian. Nggak mungkin lah, moro-moro duit disai, bismillah berangkat jadi dah. Jadi dah. An-niyatu fi sudur. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja karena memang pengantar Ramadan. Nanti didalami ketika Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Eri Yudi.